Nah, kenapa banyak traders ini akunnya tidak bertumbuh profit atau bahkan dia berhenti di tengah jalan sebelum sukses jadi seorang trader? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Fadli dan Teguh Hamzah Mansuri di channel kita bersama NFC Forex TV, tempatnya trader Nusantara teredukasi. Kita sekarang sahut menyaut nih ya. Berkokok bersahutan. Berkokok bersahutan. Gue gak kepikiran yang gitu. Memang rusak dia. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, masih dari Kedutaan Besar Planet Bekasi, teman-teman. Ya. Dan kita sekarang ada di lobi imigrasinya mereka ya. Jadi kita masih nunggu, kita mau habis ngecap paspor ya. Kalau teman-teman ke Bekasi, teman-teman keluar planet bumi berarti ke planet Bekasi dan ya ini masih sepi. Kita datangnya pagian. Jadi di sana itu biasanya ada yang itu Mas Teguh di pojok itu tuh antrian orang yang mau ngecap paspor. Nah, ruangan sebelah sini buat bikin visa nanti. Tapi itu ada kelihatan nggak? Itu ada tempat drumnya itu? Bukan. Itu stempel itu gede. Jadi di bawahnya itu tuh kalau gede. Apa? Paspor lu taruh dia cek aja. Oh. Aduh, pedalnya. Oh, ya pedal ya. Iya, pakai pedal dia. Kalau paspornya banyak double pedal dia. Ya itulah ya keseruan kita di planet Bekasi. Oke ya. Teman-teman mau seru datang kemari. Ini kedutaan besarnya ya gitu ya. Jadi ini tempat orang bikin visa kalau mau ke planet Bekasi atau planet Bekasi mau ke bumi. Gitu. Jadi wajib datang kemari. Kalau nggak kemari berarti Anda passenger terlarang. Iya. Penumpang terlarang. Iya. Apa namanya imigran gelap. Gue dari tadi nggak nyari kata itu. Lu ngomong terus. Muter-muter. Oke. Nah teman-teman, di video kali ini kita pengen bahas tentang kebanyakan traders nih yang terjadi sama ya awalnya ini banyak terjadi sama family NFC dan kayaknya ini kita perlu bahas dari satu video karena ini juga ternyata terjadi di banyak orang, Mas Teguh. Betul. Gitu. Nanti kita akan nunjukin satu bentuk keadaan chart di mana ini bisa bikin kita jadi satu halaman ngobrolnya gitu ya, jadi satu ruangan bicara karena ada banyak orang yang trading tapi tidak menyelesaikan banyak PR-nya menurut saya. Yes, itu ya. PR-nya banyak gitu checklistnya, cuman karena satu dan lain hal tidak selesai tapi malah jadi berhenti trading. Siapa di antara Anda yang mungkin udah percaya banget awalnya sama industri ini kayaknya ini bisa jadi jawaban doa-doa kita. Wow. Benar. Akhirnya di tengah jalan, aduh kayaknya trading bukan buat saya. Ganti profesi atau mungkin nggak trading lagi. Atau sempat trading dulu pas bertahun-tahun yang lalu tapi sekarang sudah vakum. Wah, gue rasa ini kayaknya lebih dari setengah subscriber kita. Apakah itu Anda? Apakah itu Anda? Tunjuk tangan. Komen. Iya itu saya banget. Saya mas gitu ya mungkin ya. Coba komentar di bawah video. Saya banget. Ya karena banyak banget Mas Teguh bukan hanya 1-2 orang ya. Mungkin teman-teman ngerasa nih kalau saya sebutin ada banyak yang udah ikut training kita, private mentoring kita, bahkan alumni Survival to Mastery, alumni program-program edukasi kita atau tools-tools trading kita pun mereka berhenti trading. Dan saya cukup miris ngeliatnya, cukup sedih ya karena kita yakin banget ini harusnya bisa jadi solusi loh dan ini jalan loh harusnya. Cuman kok kenapa banyak orang yang nggak praktek gitu. Banyak orang yang nggak siap bayar harganya untuk jadi seorang profesional forex traders. Nah ini yang pengen kita bahas di video ini teman-teman. Masih banyak yang takut juga untuk entry. Udah tahu ilmunya tapi masih takut. Sebenarnya ini masuk ke kita berkali-kali ya. Udah bertahun-tahun ini terus-menerus ada. Cuman saya belum pernah bahas di satu video yang spesifik nih. Nah terakhir Mas Teguh itu dapat satu chat dari salah satu family NFC yang udah dari 2018. Bayangin. Udah 5 tahun kita bersama. Menjalani kisah cinta ini ya kan. Tapi dan terjadi lagi kan. Kisah lama yang terulang kembali. Kok kayak lirik ya? Ya. Dan ini mungkin kisahnya terjadi di banyak teman-teman juga di manapun teman-teman berada ya karena inilah yang mendasari semuanya di mana pertanyaannya ujung-ujungnya selalu sama. Gimana sih bisa kayak Mas Teguh, kayak bisa Mas Fadli, kayak Mas Duyan gitu ya. Dia bilang Mas Duyan ya bilang Mas Duyan. Ya, mantap.
Pak Duyan dia harusnya. Karena sama fase itu juga perlu kita lewatin teman-teman. Fase yang paling berat untuk dilewatin di awal adalah menunggu sebetulnya. Betul Menunggu. banget. Wah. Betul. Nungguin Betul, apa? betul. Nungguin car. Gitu ya. Jagain lilin. Betul. Kalau kata orang kan. Karena Jagain lilin. kalau menurut saya sih menunggu ini jadinya apa ya? Jadi kayak mungkin orang akan menganggap ngapain sih lu kan gitu ya kan? Iya. Kerjaan apaan sih gitu ya kan? Kerja kok nggak kerja. Kerja kok nggak Kerja kok nunggu gitu. Kayak harusnya kan dia tahu ya, banyak loh pekerjaan yang nunggu driver misalnya. Iya. Nah kayak gitu. Bisa. Sebenarnya kalau misalnya dari rumah nih gue nih pakai driver nih, set nyampe kantor, Iya. udah. Dia kan cuman kayak setengah jam atau sejam. Habis tuh 8 jam dia nunggu loh. Habis itu dia pulang nganterin ke rumah lagi. Kan cuman 30% kerja, 70% nunggu ya. Tapi dia nggak pernah komplain, Sorry. 30% kerja, 70%-nya nunggu. Ya jadi 100% ya. Juga ya. Iya. Banyakan nunggunya sama Banyak kerjanya gitu. Terus kenapa kalau jadi trader kok kayak nggak enak banget ya, kok masa Bener. nggak kerja gitu. Kalau jadi supir tadi mau ngapain? Mau narik bos, gue narik nyari penumpang dulu ya, lu kan lama nih. Bocor ya bos, sisa waktu 8 jam. Sayang nih gitu kan. Gue buy now gitu kan. Iya, Nggak iya. gitu. Betul. Nah, Bisa-bisa kalau misalnya kayak gitu terlempar dari drivernya kan? Terlempar dari itu. dipecat dia kan? Iya, dipecat. Anda buy now terlempar dari market loh. terpaksa dia MC kan jadinya Bener. gitu. Nah teman-teman, kita pengen tunjukin satu chart ya. Ini sekarang coba mungkin kita bisa tampilin di layar ya. Oke. Ini adalah bentuk area yang ideal, yang sering kali kita temukan. Tapi seringnya versi kita nih ya. Iya. Seringnya ini bukan tiap teman-teman buka selalu gampang ketemu. Iya. Enggak. Ini ketemunya sangat jarang. Tapi dari sangat jarang itulah teman-teman menghasilkan uang di industri forex. Jadi sering. Gimana ya bacanya? Nah, Probabilitasnya. Ya. probabilitas ini adalah Tinggi. bentuk yang sangat tinggi probabilitasnya. Gitu. Jadi kalau teman-teman lihat di chart, ini kan kita punya rally base rally ya. Iya. Terus harga membentuk area white space di atas yang semakin kembali, semakin ke depan, semakin maju ke masa depan, harganya semakin jauh. Teman-teman bisa lihat. Jadi- Meninggalkan area harga murah. Gitu. Jadi yang di sini ada dua warna ya, Mas Bali ya. Ya, Sebentar. abu-abu dan kuning. Abu-abu dan kuning. Nah, abu-abu ini yang sering kita sebut dengan area harga normal, Mas Bali. Ya. Kan? Dan yang kuning ini adalah area harga murah gitu. Yes. Jadi ketika teman-teman ini ya, makanya kembali lagi ya ke teman-teman ya untuk menunggu dapetin chart ini, teman-teman bayangin ini berapa jam coba ini terbentuk area. Yes. Gitu ya kan. Betul. Terbentuk area ini berapa jam? Itu udah di atasnya dia ngebentuk di zona yang abu-abu itu ngebentuk berapa puluh candle gitu kan. Dan ini di bayangin. candle H1 ya. Jadi Betul, perbandingannya H1. bayangnya teman-teman lihat candle rally base rally-nya itu hanya kebentuk 2 sampai 3 3 jam jam. doang. Benar. Tapi habis itu kita perlu menunggu dia untuk bisa membentuk harga 3, normal. 4, 5, wah berapa ada 3 hari Itu bisa jadi. mungkin bisa beberapa hari kemudian. Gitu. Dan tetap akhirnya harga masuk ke area harga murah lagi dan naik lagi ke atas lebih tinggi dari harga sebelumnya. Betul. Bahkan dia bikin higher high lagi, higher high lagi, higher high lagi. Berkali-kali seperti itu. Nah, ya inilah trading teman-teman. Sama kita di kehidupan nyata lah. Kalau teman-teman biasanya misalnya beli barang, apa sih yang sering teman-teman beli? Misalnya beras misalnya. Ya harga beras dengan harga yang normal, terus teman-teman makan setiap hari, misalnya masak nasi, dan ya udah belinya kan misalnya mungkin sekian kilo untuk 1 bulan, gitu. Nah terus tiba-tiba teman-teman harganya jadi sangat murah, dia turun ke harga yang sangat murah, area harga murah. Teman-teman pengen beli lebih banyak dong. Trading ya begitu, konsepnya begitu teman-teman. Teman-teman akan punya potensi profit lebih gede, probabilitas lebih tinggi kalau belinya di harga murah. Problemnya, tantangannya adalah area harga murah ini cuma sebentar terjadi. Yang namanya diskon kan hanya hari ini, gitu kan. benar. Flash sale cuma 2 jam misalnya, ya kayak gitu yang terjadi teman-teman. Benar. Sisa waktunya nunggu karena harganya harga normal. Kalau harga normal, Anda beli dengan kemampuan beli normal biasa aja. Bahkan mungkin nggak cenderung pengen beli. Nah, di forex juga kayak gitu. Pakai analogi sederhana seperti itu aja, teman-teman. Gitu. Dan dan selanjutnya juga teman-teman ya ngomong-ngomong masalah menunggu ini juga gitu ya kan. Jangan sampai teman-teman
memang perlu membiasakan diri tadi ya. Pertama Mas Fadi sampaikan tadi di awal, perlu dibiasain dulu teman-teman menunggu area seperti ini. Ini tidak terjadi dalam 1 atau 2 jam, 1 hari atau 2 hari. Bisa jadi ini area seperti ini teman-teman, ini bisa didapetin dalam 1 bulan itu cuman 5 itu udah banyak banget. Iya, iya. 5 itu udah banyak banget. Betul. Nah, kalau misalnya profit seperti ini terus, profit dari area seperti ini kan making money. Bener. Harusnya kayak gitu. Teman-teman sebenarnya gini, jangan terkontaminasi dengan aku harus banyak transaksi nih untuk dapetin keuntungan gitu ya kan. Betul. Gitu. Inilah makanya kenapa gue suka kesel ya sama YouTuber atau influencer Instagram atau Facebook gitu yang nggak bisa trading tapi nyari duit dari AdSense, nyari duit dari view yang sebanyak-banyaknya. Mereka meriset kategorinya apa yang benar, keyword apa yang dicari sama orang. Tapi begitu dibikin jadi video yang merusak tanda kutip, gitu. Dibuat bodoh. Iya. Halus ya, enggak yang itu kata halus. Ya kita dengernya halus. Ya itu yang terjadi teman-teman. Di TED ya, Mas Min. Enggak. Ya, teman-teman lihatlah di area seperti ini ya inilah kerjaan kita, teman-teman. Teman-teman bisa lihat perbandingannya antara harga murah itu areanya cuma sedikit banget dimasukin sama chart, sama candle ya. Cuman ekor-ekornya doang, teman-teman perhatiin tuh. Ini yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang traders. Nah, banyak materi-materi konten-konten yang nggak benar menurut saya yang terekspos ke kehidupan Anda yang bikin Anda jadi salah ekspektasi. Jadi ngerasa, kok hari ini nggak ada transaksi ya? Kok buka MT4 nganggur diem-diem aja ya? Karena mungkin kebayang kan gini kan, ada yang karena orang 2 jam profit 9 juta, anjir. Wah, 99.000 jadi 99 juta dalam sehari bisa, seminggu berapapun itu. Ngeri kan? Iya. Apalagi sistem trading akurasi 99%. Wah. Terakhir kan teman-teman mungkin akan berpikir, masa nggak ada entry ini sih kan? Bener. Jadi nggak normal ya. Ketika nggak ada entry itu nggak normal. Bener, karena konten-konten yang menurut saya nggak sehat itu terlalu deras ke kehidupan Anda. Ya, cara satu-satunya untuk bisa bikin itu jadi efektif adalah berhenti unsubscribe itu, subscribe channel kita. Atau share video ini ke dia. Ya, atau Mas bikin video yang kayak gini dong. Gitu. Jadi bukan cuma keren-kerenan, pamer duit, pamer mobil, pamer rumah dan lain-lain. Ya, kasih lihat dong kalau di chart itu teknik apa yang dipakai. Kalau profit gimana? Seperti gitu. Gitu. Jadi jangan nanti itu buat di program kita yang berbayar. No, teman-teman. Kita share apapun yang teman-teman mau tanya kok gitu. Bedanya di program berbayar kita teman-teman punya waktu lebih private untuk bertanya, punya dedicated session untuk bisa langsung ngobrol sama kita sehingga kita bisa kasih struktur belajar yang benar. Yes, sistematis. Kontennya mah sama aja, teman-teman. Tanya sama semua alumni kita, ribuan, puluhan ribu orang yang sudah ikut kelas-kelas kita, teman-teman, sama channel YouTube ini sama materinya. Bedanya teman-teman perlu tonton 500 video tuh untuk dapetin itu semua. Bedanya teman-teman mungkin bayar waktunya kita untuk tidak perlu nonton 500 video itu. Jadi kita kompres waktu belajar bertahun-tahun jadi cuma beberapa hari gitu buat Anda. Itu aja bedanya. Tapi ya sama aja kok. Semuanya daging semua isinya yang ada di YouTube ini. Makanya bentuk chart seperti ini chart yang mungkin mahal menurut saya. Betul. Ini setuju Mas Fadi. Chart yang sempurna gitu ya, yang superstar entry. Apa ya? Kalau misalnya pun udah kita trading berdasarkan ini aja. Wow. Ya, dan kata Mas Teguh gitu tadi, ya? kalaupun ternyata cuma 5 transaksi sebulan karena nyarinya yang hanya seperti ini, biarin aja. So be it. Memang begitu transaksinya. Cuma 5, tapi profit kan gitu. Tinggal gedein lotnya kok misalnya. Mau 2% risknya, jadi 6%. Kali 3, kali 5, 6 kali 30% loh sebulan. Nah itu juga ya teman-teman. Ketika teman-teman proses menunggu, kan bekerja menunggu ini ya kan. Menunggu dapetin area seperti ini gitu. Jangan sampai ketika teman-teman udah nunggu, karena tidak dipantau, karena tidak di-manage pekerjaan menunggunya tadi. Akhirnya peluang tersebut terlewatkan. Ya udah kepanggil dan bablas profit. Ada juga karena teman-teman udah nggak
nggak sabar nunggu gitu ya kan, nggak sabar nunggu. Terakhir memaksakan untuk ngambil transaksi yang low probability tetap dipaksa. dipaksain. Ini areanya, udahlah ini dianggap nih, soalnya udah nggak dapat entry nih, gitu ya. Ya, itulah. Terakhir, nah biasanya sih rata-rata kan ke situ lagi. Bolak-balik di situ Terus doang. ngeluhnya, kenapa sih gua belum profit gitu ya kan? Capek sendiri dia akhirnya. Gitu ya. Itu sih mungkin ya pelajaran psikologi yang keberapa. Gitu ya teman-teman ya. Jadi saya percaya kalau teman-teman melakukannya dengan cara yang benar, teman-teman bisa kok dapetin hasil dari forex. Yes. Gitu. Bedanya ya banyak orang nggak siap bayar harga menunggunya. Betul. Udah ditungguin pun nggak disiplin gitu ya. Sudah disiplin pun tidak mau upgrade diri lagi untuk coba backtesting, coba lagi padu padan teknik gitu ya. Difilter dengan tren misalnya, dengan EMA, dengan iTrend, dengan banyak hal yang mungkin bisa dilakukan. Kalau semuanya udah dilakukan, saya yakin pasti nemuin cara. Gitu. Seperti ribuan orang yang sudah dapat tapi asik-asik diem-diem aja. Mungkin Anda cuman belum ngelewatin yang mereka lewatin doang, itu aja kok. Gitu. Oke. Ya. Jadi happy hunting, selamat berburu area yang high probability. Jangan paksain low probability-nya dan happy waiting. Ya. Karena emang menunggu happy pekerjaan waiting. kita. Ingat ya, tanda kutip menunggunya itu tanda kutip ya, tetap bekerja ya, menunggunya itu tetap bekerja gitu. Itu aja teman-teman. Oke. Dadah. See you.